Suara kami cuma. Oke, baik, akan kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk adik-adik sekalian mahasiswa semester 3 ya. Ya, jadi hari ini kami dari fakultas melalui perpustakaan kami menyelenggarakan kegiatan workshop tentang pemanfaat Turnitin Draft Watch. Adik-adik sudah kenal Turnitin itu apa? Sudah pernah dengar istilah Turnitin? Sudah. Yang belum pernah kenalan sama Turnitin siapa? Ada? Satu. Siapa lagi yang belum tahu Turnitin itu apa? Cuma satu aja. Kamu kemana aja, Dek? Teman-temanmu udah tahu. Kamu belum tahu. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi, workshop pada kesempatan kali ini nanti kami dari fakultas melalui perpustakaan ingin memfasilitasi adik-adik sekalian ya, supaya lebih mengenal tentang Turnitin. Itu adalah salah satu metode untuk, bukan metode ya, alat atau untuk mendeteksi tingkat similarity seperti itu. Jadi nanti selama kalian belajar di Fakultas Kedokteran itu karena kita konteksnya belajar secara ilmiah ya. Jadi supaya hasil dari karya yang kalian buat selama kalian belajar di Fakultas Kedokteran itu hasilnya bisa dibilang benar-benar valid gitu. Jadi tidak hanya asal comot, karena sekarang sudah banyak sekali AI ataupun banyak sekali hasil-hasil karya penelitian sebelumnya. Kadang nih, mohon maaf ya, kalau kita seringkali, saya sebagai dosen seringkali sebenarnya anak-anak di masa sekarang tuh maunya cepat. Jadi asal ngambil dari sana sini, ketika kemudian dicek, kelihatan kalau ini ternyata hanya plagiarisme. Ngambil dari sana, tempel, ngambil dari sana, tempel. Tapi tidak tahu keasliannya. Nah, oleh karena itu, ini melalui acara ini kami ingin mengenalkan adik-adik tentang pemanfaatan Turnitin Draft Watch, yang mana ini nanti harapannya minimal pertama akan membantu kalian ketika nanti kalian menyusun skripsi gitu ya. Jadi kalau punya karya ilmiah itu biasanya harus ada tingkat keasliannya. Atau ketika kalian nanti submit punya hasil karya, kalian submit ke jurnal, biasanya ada syaratnya menyatakan Turnitinnya berapa. Nah, jadi kita belajar dari sekarang biar kalian bisa menilai sendiri hasil karya kalian itu seberapa berkualitas. Seperti itu, salah satunya dengan menilai tingkat similaritasnya. Pada kesempatan kali ini nanti untuk pelatihan Turnitin Draft Watch ini akan didampingi oleh tim dari perpustakaan pusat ya. Ada yang sudah berkunjung ke perpustakaan pusat dalam sebulan ini? Belum? Mas Yuki? Nah, kemarin Mas Yuki belum diinfokan untuk mengumumkan teman-temannya biar berkunjung ke perpus. Sudah, terus kok teman-temanmu nggak ada yang datang? Mas Yukinya sendiri udah datang belum? Belum, Pak Korongnya aja belum. Pak Kaprodi, ini Bapak Kaprodi, mahasiswa penjenengan. Ayo deh, jadi ini sebenarnya fasilitas yang sudah disediakan oleh fakultas dan juga disediakan oleh UNIF untuk kalian. Jadi silahkan dimanfaatkan. Karena kalau kalian tidak memanfaatkan itu sangat rugi sekali. Sudah banyak sekali buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan,
banyak jurnal yang dilanggan, e-book yang dilanggan, kalau nggak kalian pakai ya rugi sendiri, gitu ya. Jadi di sisi lain karena kita juga mau akreditasi internasional juga ya, nanti salah satu poin yang akan dinilai adalah seberapa aktif kalian di perpustakaan. Jadi tolong mulai hari ini Mas Yogi saya titip di absen teman-teman yang setiap hari, silakan dibagi. Kalian bagi sendiri aja nggak apa-apa. Pokoknya setiap hari ada yang datang ke perpustakaan, baik ke perpus pusat maupun ke perpus FK, gitu ya. Dan saya jadi kemana-mana. Oke, jadi kembali lagi ke acara kita pada hari ini tentang workshop pemanfaatan Turnitin dan Coach. Kali ini nanti akan dipandu oleh Ibu Arifah Mawati Aisyah, SIP, dan juga Mas Andon Adlan SIP dari Perpustakaan Pusat. Namun sebelum itu, acara ini akan kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sedikit sambutan dari pimpinan fakultas yang akan disampaikan oleh Kaprodi S1, yaitu Dr. Budi Hernawan MSc FKK. Monggo, Dr. Budi kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian itu datang sedikit tadi. Mana? Kalian sudah tahu belum ini tentang penelitian ini? Apa? Baca apa dulu gitu? Belum pernah menulis artikel? Belum? Baca artikel? Ya. Jadi kalau saya mau baca artikel itu kenapa kok bisa lolos dan sebagainya? Itu salah satunya ini deh, lolos Turnitin ini, di uji Turnitin ini biar tahu kamu tuh nyontek nggak kalau kata-katanya itu sama profesor atau enggak ya. Jadi kalau kamu mau bikin artikel itu kalian harus bikin parafrase. Parafrase itu apa sih? Menggunakan dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, itu yang susah kan? Kalian biasanya kalau seperti itu, kalau bikin nanti kan kalian PKM ya masih belum ada? Belum? Masa 5 ya PKM-nya? Nanti ada PKM, ada skripsi. Itu salah satunya kalian mengetik kan, menulis kata-kata itu kan, memparafrasekan kalimat-kalimat yang dari jurnal-jurnal itu yang kalian rangkum itu. Dan nanti kalian akan di sini dimanfaatkan meneliti. Nah, kalian ini apakah nyontek nggak? Jadi kalau kalian cuma copy paste itu mesti kan similaritynya banyak banget. Ya nanti di coaching hari ini Turnitin ya. Jadi nanti bersama Ibu Ari dan Mas Hanun itu nanti kalian dicoba untuk langsung akses, langsung nyoba ya Mas ya. Jadi nanti kalian nyoba, nanti biar kalian tahu kalian apakah artikel kalian itu similaritynya banyak nggak? Jadi minimal berapa? 20 ya? Di bawah 5. 25 malah. Di bawah 25 itu nanti kalian dianggap ya sudah itu kata-kata kalian sendiri. Seperti itu, jadi nanti tolong dimanfaatkan dengan baik supaya nanti kalian kan pengen jadi peneliti nggak kan? Karena kalau seumpama lulus dengan pernah menulis jurnal itu nanti saat mau sekolah PPDS, mau PPDS? Mau, masa nggak mau? Itu nanti kalian jadi nilai plus deh, jadi nilai plus kalian, oh ini pernah menulis, oh ini berarti kamu ada sesuatu ini nanti kalau karena nanti kalau seumpama di PPDS itu kalian ada jurnal ilmiahnya, kalian juga akan memaparkan lah kata-kata jurnal itu sini apa toh, ya seperti itu. Karena kalian harus memahami jurnal juga, menulis artikel itu nanti supaya kalian artikel yang lolos ke jurnal tersebut, yaitu similaritynya di bawah 25, tapi sebenarnya paling tidak di bawah 25. Karena kalau dimanfaatkan dengan baik, semoga nanti mendapat ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi atas sambutannya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya, karena nanti kalian siang juga mau ada kuliah lagi ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, untuk acara pada pagi hari ini akan langsung saja kami serahkan kepada tim perpustakaan. Monggo yang kami hormati Ibu Arifah Mawati Aisyah SIP dan Mas Andon Adlan, monggo kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga masih semangat semua ya teman-teman. Masih pagi juga soalnya ini. Sudah sarapan semuanya? Insya Allah ini nanti materinya tidak terlalu berat, jadi gampang diikuti dan gampang dipraktekkan gitu ya. Baiklah, kita mulai saja. Sudah. Ini ya. Baik, kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai pemanfaatan Turnitin Drumcoach untuk mengecek similarity atau kesamaan dari tulisan teman-teman semua. Sudah ada yang pernah menggunakan Turnitin? Sama sekali belum? Lewat perpustakaan yang di kedokteran? Belum juga lewat Mas Agus juga belum pernah? Belum. Oke, kita mulai saja. Baik. Yang ini, oke. Baik. Apa sih itu? Turnitin Drumcoach itu? Turnitin Drumcoach itu adalah tambahan layanan yang dilakukan oleh Turnitin yang untuk mengecek similarity dan berbasis dengan Google Doc. Gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan akun atau password, tidak perlu membuat akun, jadi langsung masuk ke Google Doc saja, nanti kita bisa langsung cek tulisan yang teman-teman buat. Ini adalah step-stepnya. Teman-teman nanti sudah siap laptopnya semuanya. Kemudian silakan buka Google email atau Google Student-nya. Sudah terbuka? Sudah pernah membuka Google Student? Email student-nya masing-masing di laptop? Ya langsung praktek aja ya. Pertama adalah membuka Google Doc lewat email student masing-masing. Kemudian masukkan tulisan teman-teman semua ke Google Doc tersebut atau simpan di dalam Google Doc. Kemudian pilih extension. Nanti kemudian ada add-on Turnitin gitu ya. Ini. Kemudian kalau sudah tinggal kita nanti cek apa mau dipraktikkan saja Mas kamu langsung aja gitu ya. Mas. Punya akun WhatsApp ada. Sudah bisa masuk ke Google Student semuanya, Google Student. Yang belum bisa? Belum pernah buka di laptop? Oke, ini ya. Iya, verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah. Oke. Teman-teman sekalian, nanti kalau misalkan emailnya yang tidak bisa login, itu diaktifkan dulu ya verifikasi 2 langkahnya. Jadi dicek di handphone masing-masing, itu bisa buka Gmail-nya, terus manage account, nanti tinggal di bagian pengaturan, terus ada aktifkan verifikasi 2 langkah, atau
two-step verification. Itu harus diaktifkan dulu sebelum login ke device lainnya. Misalkan kalau laptop atau ke tab atau iPad-nya. Jadi harus diaktifkan dulu lewat akun di HP-nya masing-masing. Gitu. Kalau sudah aktif, biasanya nanti diminta untuk konfirmasi atau mengirimkan kode seperti itu. Nanti pas ke halaman SSO itu mau masukkan NIM-nya saja tanpa @student.uns.ac.id untuk login. Jadi kalau gagal, kadang beberapa ada yang gagal di situ pas login, ketika pas login ke SSO-nya. Ada yang belum berhasil lagi? Belum bisa? Ada lagi? Banyak masih belum. Sudah ke sana. Kalau sudah semuanya, kalau sudah berhasil, silahkan kita coba belajar untuk mengecek PPT-nya. Ada tulisan yang dipindah ke Google Doc atau disimpan di Google Doc. Atau kalau sudah punya tulisan yang ada di Google Doc bisa dibuka.
Sudah disimpan di dokumen untuk Google Doc untuk tulisannya. Ada yang belum bisa lagi? Yang lepas itu di mana? Baik, teman-teman sudah login ya? Mungkin mayoritas sudah berhasil login. Tampilannya sudah seperti ini semua belum? Ke Google Docs. Kayaknya tadi saya lihat juga udah ada yang ngupload dokumennya. Nah kalau belum, nanti ke halaman utama. Biasanya ada dokumen masing-masing punya Mbak Mas sekalian. Nanti bisa bebas dipilih. Boleh tugasnya atau laporannya untuk dipilih, pengen dicek similaritasnya.
Terus kalau misalkan dokumen tersebut itu ada di device-nya atau di dokumennya, itu bisa pilih yang gambar folder ini ya. Terus pilih upload. Jadi nanti tinggal di browse dokumen apa yang pengen dicek begitu. Kalau misalkan belum ada di Google Docs. Saya contoh, yang ini boleh mas? Gak apa-apa ya? Nah, saya ambil contoh dokumen ini. Misalkan. Ini. Nah, kalau teman-teman bisa diperhatikan, di sini itu ada extensionnya itu ada docs-nya, gini. Kalau teman-teman di dokumennya muncul extension seperti ini, kalau muncul ya, kalau nggak muncul nggak usah diperhatikan. Kalau muncul nanti dipilih file, kemudian save as Google Docs. Kalau muncul ada extension DOC atau DOCX, gitu. Kalau muncul, soalnya kalau teman-teman tidak simpan as Google Docs itu tidak akan muncul menu extension. Saya contohkan ini, save as Google Docs. Nah, di sini ada menu extension. Kalau masih ada format DOC atau DOCX-nya itu tidak akan muncul menu extension. Gitu ya? Sudah semuanya? Sudah, oke. Setelah itu, klik di bagian extension, kemudian pilih Turnitin draft code. Sudah? Oke, Turnitin draft code-nya kita klik. Oke, nanti di samping kanan itu akan muncul Turnitin draft code gitu ya. Kemudian kita ada tulisannya create your best original work gitu ya. Kemudian kita pilih get feedback now. Nah, akan muncul tampilan seperti itu. Oke. Kemudian kita klik di similarity check. Kemudian Kalau ada ini di search tentang. Kalau ada ini di skip aja. Di skip ya mas. Yeah. Ya, kalau ada tampilan seperti itu di skip aja. Nah, kemudian kita klik similarity check, kemudian kita klik run similarity check, kemudian confirm. Kita tunggu untuk hasilnya supaya bisa keluar. Ini kalau sudah nanti akan muncul angka dengan persennya, berapa persen hasil dari cek similarity Anda. Sudah keluar? Sudah kan ya? Oke. Belum. Nah.
dengan judul yang sama dengan file yang sama itu dibagi kesempatan 3 kali. Jadi kalau misalnya teman-teman semua masing-masing rumah digelarkan masing hanya dicek, kemudian di parafrase, kemudian dicek lagi pakai Google Doc, pakai bisa sampai 3 kali. Tapi kalau si 3 kali masih sudah besar, nanti lagi dengan file yang sama, nanti saja judulnya. Jadi saya tambahkan ya, saya sounding ke yang sebelah sini. Jadi teman-teman nanti akan melihat ada tulisan you can run 2 more similarity check. Jadi per dokumen itu cuma bisa ngecek 3 kali, tapi bukan terbatas. Jadi misalkan kalau sudah habis 3 kali, nanti tinggal save as lagi aja, tinggal klik file. Coba boleh nggak tahu mas? Diklik yang file. Kemudian make a copy. Nanti kan membuat dokumen baru ya. Nah itu akan mendapatkan jatah 3 kali lagi pengecekan begitu. Dan seterusnya sampai unlimited, nggak ada batasnya, nggak ada batas harinya juga. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau per dokumen itu dibatasin cuma 3 kali pengecekan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, Mbak Mas sekalian? Ini masih baru awal banget. Nanti akan kita jelaskan ya buat lihat maksud dari warna-warna, terus persentasenya berapa itu akan kita jelaskan. Habis ini belum ada pertanyaan ya? Belum. Atau ada yang kendala? Tadi mbaknya yang pasang sudah aman belum? Belum bisa. Nanti bisa menghubungi. Oh belum. Kalau lupa password nanti bisa menghubungi IT Helpdesk di lantai 5 ya, atau di web WhatsApp-nya IT Helpdesk. Bagi teman-teman yang sudah muncul semuanya, ini kan terlihat itu hasilnya 6%. Oke, ada warna merah, ada warna ungu, ada warna biru gitu ya. Itu menunjukkan kita itu mengambil tulisan itu dari mana. Gitu ya. Jadi Turnitin itu mengecek semua tulisan yang pernah tampil di web atau di internet. Gitu ya. Jadi tulisan sekecil apapun kalau sudah pernah tampil di internet itu pasti akan terbaca oleh Turnitin. Kadang-kadang nama aja bisa ya mas ya. Nah nama kadang bisa juga. Saya Arif Fatmawati. Kadang-kadang nulis gitu ya. Kemudian saya cekkan lagi besok saya cek Turnitin ini. Besok lagi saya cek nama saya kok jadi merah gitu. Berarti itu sudah pernah tampil di saya mengirim ke jurnal atau ke proceeding gitu ya. Dan ditampil di internet atau di web suatu mana gitu ya. Jadi nanti tulisan saya berikutnya akan ada namanya Arif Fatmawati, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu pasti akan kena merah atau biru atau ungu atau apalah warnanya gitu ya. Itu dianggap suatu kesamaan, bukan plagiasi loh ya. Namanya kita itu kesamaan, bukan plagiasi gitu ya. Oke. Kemudian ini dari dari warna-warna ini kita bisa melihat sumbernya dari mana saja gitu ya. Misalnya coba diklik mas yang warna merah. Nah ini kelihatan tulisannya. Kita mengambil berapa persen, berapa banyak tulisan yang kita kutip gitu ya. Kalau misalnya tulisan kita hanya mengutip dari paste saja, otomatis akan kena. Begitu. Baik itu tulisan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris atau apapun gitu ya. Itu kalau kita copy paste tanpa diparafrase pasti akan terbaca oleh Turnitin. Selanjutnya kita cek. Oke, ini ada beberapa semakin istilahnya lebih baik kita mengambil referensi sebanyak-banyaknya. Tapi hasil Turnitinnya kecil-kecil, di bawah 1%, daripada kita misalnya mengambil 5,
referensi, tapi yang satu referensi hasilnya 20%, gitu kan? Jadi kita ngopinya kan banyak, kelihatan sekali gitu kalau kita ngopinya banyak, betul ya? Gitu. Kalau grammar checknya bisa dicek. Bisa. Oke, yang bahasa Inggris. Kita bisa juga mengecek ke grammarnya, udah sesuai atau belum. Kalau misalnya untuk bahasa Inggris gitu ya, karena grammar kan ada di bahasa Inggris itu, kita bisa cek untuk grammarnya juga. Untuk citationnya juga bisa kita cek, misalnya kita klik di bagian citation. Yang grammar Bu coba. Oh, grammar, oke. Coba cek di grammarnya dulu. Oke. Iya, kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi misalnya yang grammar itu yang berbahasa Inggris, tulisan yang berbahasa Inggris kita bisa cek grammarnya. Tapi kalau yang tulisan berbahasa Indonesia tidak bisa. Oh, Noram Epsum. Selanjutnya bisa cek di citationnya, Mas Hanun. Oke, untuk cek citationnya nanti kita bisa lihat ada berapa citation, kemudian referensinya seperti itu ya. Bisa kelihatan juga ada untuk citasinya, atau untuk referensinya dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan? Gampang ya? Gampang kan ya? Nah, nanti teman-teman semua bisa cek sendiri-sendiri, mau tulisan apapun. Alhamdulillahnya ini itu tidak masuk ke database-nya Turnitin gitu ya. Jadi kalau yang Turnitin itu sebenarnya ada dua, yang satu adalah draft code seperti ini dan yang satunya adalah Feedback Studio gitu ya. Kalau Feedback Studio kita perlu buat akun, kemudian bikin password, kemudian cek. Nanti lewat Feedback Studio itu kita nanti bisa mengecek berapa persen sumbernya, kemudian bisa juga ini AI writing-nya juga kelihatan gitu untuk Feedback Studio gitu ya. Dan kalau database yang di Feedback Studio itu kebanyakan nanti tulisan kita kalau pengaturannya salah masuk di database Turnitin. Jadi selanjutnya kalau kita misalnya mau mengecek tulisan kita selanjutnya, kalau sudah masuk ke dalam database Turnitin itu otomatis hasilnya jadi 100% karena itu membaca tulisan kita sendiri. Ada yang pernah kejadian seperti itu? Belum pernah ya, alhamdulillah gitu. Dan kebanyakan kalau yang dulu-dulu teman-teman itu kurang tahu gitu ya, untuk layanan Turnitin di perpustakaan dikiranya ribet apa segala macam, jadi banyak yang membeli Turnitin di Shopee. Siapa yang pernah? Kan banyak tuh layanan Turnitin di Shopee, harganya murah-murah gitu ya. Ada yang cuma 10.000, nanti dapat 2 kali pengecekan gitu. Tapi itu berbahaya sekali karena kita tidak tahu itu sumbernya dari mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kemudian mengecek lewat Shopee, kemudian tersimpan di database-nya dia, terus kita mengetik lagi hasilnya 100%, kita tidak bisa menelusur itu bagaimana. Kita harus menghapusnya bagaimana supaya bisa dipakai lagi tulisan kita karena kita tidak tahu sumbernya. Kalau lewat perpustakaan nanti kita bisa meminta pihak Turnitin untuk menghapus dari database yang Turnitin gitu ya. Maka jadinya seperti itu. Jadi untuk amannya teman-teman semuanya ceknya nanti melalui draft codes ini. Kalau sudah fix benar-benar tulisannya fix, kira-kira hasilnya di bawah 20%, baru bisa nanti mengecekkan ke perpustakaan untuk pengecekan dengan Turnitin Feedback Studio. Gitu ya. Oke. Ada lagi mau tambahkan? Yang viewful report. Viewful report. Baik, selanjutnya teman-teman ini kan hasil awal. Jadi teman-teman juga bisa melihat report penuhnya. Itu tinggal mengklik di bagian bawah itu ada tulisan
view full report. Sudah mencoba? Diklik, ini tinggal diklik aja ya, view full report. Nanti dari hasil dokumen awalnya yang seperti ini, itu kemudian dia akan mengenerate hanya teksnya saja. Kalau untuk draft code, jadi dia akan seperti ini formatnya. Jadi dia akan membaca hanya teks saja. Jadi jika di dokumen teman-teman sekalian itu ada gambar, itu tidak akan terbaca dalam draft code. Dia akan membaca hanya teksnya aja. Kemudian di sini kan ada warna-warnanya ini ya. Warna-warna ini dan ada angkanya juga. Ada yang angka satunya besar nggak di atas 10%? Nggak ada. Kalau misalkan ada, berarti itu kemungkinan yang seperti tadi Bu Ari katakan, itu kemungkinan besar kopas di salah satu sumber, karena Turnitin ini dia mencari di 3 sumber utama. Yang pertama itu internet, jadi segala sesuatu konten yang ada di internet termasuk di Wikipedia, blog, dan lain sebagainya. Kemudian mencari juga di jurnal internasional dan jurnal nasional. Jadi semua jurnal yang ada di dunia ini itu diindeks oleh Turnitin, dia akan mencari kemiripan. Dan yang terakhir itu repository kampus. Jadi kayak misalkan skripsi gitu ya, tesis, disertasi itu juga diindeks sama Turnitin. Dia akan mencari konten-konten yang berkaitan. Yang paling banyak biasanya internet, karena teman-teman kan nyari biasanya di internet ya sumbernya ya, termasuk juga di jurnal ilmiah itu juga akan banyak terdeteksi seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman melihat ada angka-angka ini, nah semakin ini perhatikan ya, semakin kecil angkanya yang di sebelah kiri, itu berarti semakin besar persentasenya. Ya kan, bisa dilihat sendiri kan. Jadi yang nomor 1 itu akan semakin besar persentasenya. Nah, jika ada angka yang di atas puluhan, mungkin ada ratusan di dokumen teman-teman, ada yang sampai puluhan mungkin ya, yang angkanya itu biasanya itu akan terdeteksi kurang dari 1%. Maksudnya apa? Itu maksudnya adalah berarti bisa jadi sekitar 0, sekian persen. Nah, kalau misalkan ada yang terdeteksi di bawah 1%, itu teman-teman tidak perlu dihiraukan dulu gitu. Jadi teman-teman bisa fokus untuk memparafrase atau melihat yang di atas 1% gitu, atau yang angkanya lebih kecil gitu ya, bukan persentasenya, yang angkanya lebih kecil. Kalau yang angkanya besar-besar itu biasanya bahkan seperti yang tadi dikatakan, nama kita sendiri pun atau nama dosen sendiri pun akan kena, nama UMS pun bisa juga kena. Tapi itu teman-teman nggak perlu gubris, itu memang sudah lumrah dalam Turnitin karena mereka mengecek keseluruhan ya. Jadi itu tidak perlu teman perhatikan karena tidak akan bisa diparafrase juga nama kampus atau kata pengantar. Mungkin nanti kata pengantar itu kan Indonesia kan sama ya, jadi mirip kata pengantar gitu. Jadi itu tidak perlu diparafrase juga. Yang perlu parafrase adalah biasanya di pendahuluan, terus di studi literatur itu atau kalau di pembahasan kan biasanya memang hasil kata-kata yang biasanya banyak seperti itu. Terus di sini jika teman-teman ada daftar pustakanya, di dokumen teman ada yang ada daftar pustakanya nggak? Kalau ada daftar pustakanya, teman-teman bisa pilih bagian pojok kanan filter. Nah, teman-teman bisa exclude karena daftar pustaka itu memakan banyak persentase biasanya. Jadi teman-teman bisa exclude bibliografi, terus kemudian di-apply. Nanti yang kedeteksi daftar pustakanya itu akan berkurang lumayan banyak atau banyak banget, karena dia memakan banyak persentase dari hasil yang dimiripkan. Karena ketika pas daftar pustaka kan dia ada banyak ya, misalkan ada 10 aja daftar pustaka, itu dia akan muncul banyak kemiripan karena mengutip banyak di dokumen-dokumen dan di jurnal artikel lainnya. Kemudian sebenarnya ada juga fitur-fitur yang lain seperti ini yang saya sebutkan tadi. Jadi dia itu fitur ini dia mengambil dari 3 jenis ya, subject work, intercontent, dan combination. Nah, ada exclusion filter juga, ada exclude full text. Ini digunakan kalau misalkan kita menggunakan kutipan langsung. Tapi biasanya di kedokteran jarang sekali. Biasanya kutipan langsung itu contohnya seperti apa?
kayak mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis, mengutip undang-undang. Itu konteks yang tidak boleh diubah gitu ya. Ya sudah ketetapan itu tidak boleh diubah. Jadi itu nanti bisa kita exclude kuotasinya. Tapi biasanya kalau untuk final check itu perlu memerlukan izin dari dosen pembimbing, atau nanti kalau diperlukan biasanya memerlukan izin dari pembimbing juga, karena kita juga harus cek ini benar nggak sih yang dikutip itu kutipan langsung gitu. Karena kalau kita exclude ini akan berkurang banyak juga. Jadi dia bisa mahasiswa asal aja dia memberi tanda petik di suatu kalimat terus di exclude gitu. Dan berkurang banyak gitu. Jadi seperti itu. Termasuk juga exclude cited text itu kutipan kita biasanya kalau dokter pakai APA ya, nama pengetahuan gitu ya. Nah itu juga bisa di exclude. Tapi biasanya tidak perlu, karena kalau kutipan dalam paragraf itu biasanya tidak kena. Yang banyak kena adalah yang di daftar pustaka. Kalau exclude semua itu mengeksklud dari yang tadi yang di bawah 1% itu di-exclude semua. Itu juga akan mengurangi banyak hasil. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan Mbak Mas. Tadi sudah berhasil sampai view full report belum? Sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, teman-teman bisa mendownload hasilnya itu di pojok kanan atas. Nah, itu ada 3 pilihan. Similarity report, bisa langsung print atau original. Original submission ya file aslinya ya. Nah, kalau similarity report kita download, itu nanti akan mendownload hasil dari report community teman-teman sekalian. Sebentar ya, penjelasan dari Mas Hanun. Ada yang belum berhasil sampai saat ini? Ya tadi mbaknya yang pakai apa namanya? Belum bisa ya, aku juga tadi yang pakai tab belum kan? Sudah bisa. Pakai mode browser. Pakai mode browser? Bisa. Oke. Cukup jelas? Nggak ada yang perlu ditanyakan? Atau masih ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan? Silakan. Oke. Berarti bisa lanjut ya untuk parafrasenya. Oke. Oh belum bisa. Nah, kita lanjutkan ke parafrase. Sudah ada yang tahu apa itu parafrase, teman-teman? Oke. Belum tahu? Siapa sudah tahu? Teman-teman kalau menulis, sudah, oke. Menulis ulang kutipan yang telah kita kutip dengan bahasa kita sendiri, intinya itu ya. Tapi tidak merubah arti dari apa yang kita kutip tersebut. Itu namanya parafrase. Jadi parafrase itu kita menuliskan ulang paragraf yang telah kita kutip dengan bahasa kita sendiri, tapi tidak
merubah arti dari tulisan tersebut. Nah, itu artinya parafrase seperti itu. Oke. Supaya parafrase itu dapat kita laksanakan dengan efektif gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama, menyadur tulisan dari artikel berbahasa asing gitu ya. Kemudian mengubah kalimat dari yang sebelumnya aktif menjadi kalimat pasif atau pasif ke kalimat aktif gitu ya. Dari misalnya saya mau ke pasar pagi ini. Jadi kemudian kita balik aja. Pagi ini saya pergi ke pasar gitu ya. Jadi dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif gitu ya. Kemudian menggunakan sinonim atau persamaan kata gitu. Jadi untuk sinonim atau persamaan kata ini kita bisa cari di internet banyak. Pakai thesaurus juga bisa. Ada yang tahu apa itu thesaurus? Pernah menggunakan thesaurus? Pernah? Oke, thesaurus berbahasa Indonesia ada, kemudian thesaurus berbahasa asing juga ada. Oke, coba. Masnya coba buka tab baru untuk kita klik thesaurus. Thesaurus tematis berbahasa Indonesia gitu ya, dari Kemendikbudristek. Oke, kalau kita misalnya memasukkan kata-kata apa ya misalnya apa? Ada usulan kata-kata yang bisa disinonimkan gitu? Oh, cantik, oke. Cantik, coba masih cari mas. Nah, ini ada bunga, ada wanita, baik, penghargaan, oke? Adjektif, kemudian nominal, verb, gitu ya. Bercantik-cantik, berdandan, kayak gitu, oke? Nah, ini untuk thesaurus yang berbahasa Indonesia. Jadi bisa dilihat sinonimnya untuk di. Oke, kemudian kalau kita lihat di thesaurus itu adalah kamus yang mengelompokkan adalah mengelompokkan kata yang saling berkaitan atau memiliki kesamaan jadi seperti sinonim kata. Oke, selanjutnya kita kembali ke materi. Ini dia bisa mengeksplor sebenarnya bisa diimplementasikan. Jadi misalnya kalau jurnal kan ada gambarnya itu ada yang jadi nanti hasilnya dapat kesimpulan. Kemudian ada beberapa tool yang bisa dipakai teman-teman untuk memparafrasekan suatu tulisan ya. Ada yang pernah pakai parafrase tool teman-teman semuanya pernah mencoba? Pasti sudah pada tahu ya. Ada beberapa parafrase tool yang bisa dipakai, antara lain adalah parafrase IO itu untuk parafrase yang Indonesia, kemudian ada Google, kemudian ada Twitter, ada pakai ChatGPT juga bisa, atau pakai VL, kemudian Perplexity atau Small itu. Oke.
Kemudian ciri-ciri tulisan yang terindikasi plagiat itu seperti apa sih? Ya, yang pertama tidak mengutip sumber aslinya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau buat tulisan yang ada di daftar pustaka itu harus kita kutip sumbernya. Jadi yang kita citasi itu harus ada di daftar pustaka. Jadi kalau tidak kita kutip, tidak perlu dimasukkan ke daftar pustaka. Jadi misalnya kita baca rumah dipakai, tapi tidak dimasukkan sebagai citasi, itu kita jadinya sumber acuan saja. Tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin tulisan, saya mencitasi ada 10 citasi, berarti harus ada sumber referensinya 10. Jadi tapi kalau misalnya citasinya ada 5, tapi kok sumber referensinya 9, berarti itu yang 9 yang itu dari mana? Bisa dimasukkan sebagai sumber referensi itu yang kita kutip atau kita citasi. Kemudian menyalin ulang tanpa parafrase atau memberi tanda kutip. Jadi kalau kita melakukan suatu kutipan, kita harus mencantumkan itu dikutip dari mana. Oke, nggak bisa kita menulis kutipan tapi tidak mencantumkan sumbernya. Jadi itu sebagai ciri tandanya plagiasi, terindikasi plagiasi. Kemudian memiliki similarity yang tinggi, itu jelas. Jadi kelihatan kalau misalnya kita similarity-nya tinggi lebih dari 60%, gitu, berarti kita tulisan itu hanya copy paste saja tanpa diparafrase. Kemudian terdeteksi dengan mudah dengan mesin pendeteksi plagiasi secara umum, gampang terdeteksi itu kalau tulisan terindikasi plagiasi. Oke, nggak tahu teman-teman semuanya. Oke, jadi sebenarnya kalau saya yakin teman-teman semua, mbak-mbak dan mas-mas semuanya sudah pinter-pinter gitu ya untuk nulis, karena kita kan sebagai mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa betul-betul menulis, gitu ya. Kemudian kalau bisa terbit jurnal, gitu ya. Untuk mahasiswa S1 itu minimal maksimal kesamaannya untuk cek plagiasi dengan penelitian ini adalah 25%. Sedangkan untuk mahasiswa S2 22%, mahasiswa S3 20%. Itu sudah tertuang di SK Rektor UMS sejak tahun 2019. Oke. Selama ini sudah pernah, ada yang belum pernah atau sudah pernah mengecek sumber atau baru kali ini? Baru kali ini. Jadi besok-besok kalau ada tulisan, saya mau ngecek gitu ya. Jadi gampang, ngeceknya pakai cek ini. Oke. Coba ditanyakan teman-teman. Ya, cukup jelas ya, gampang ya ceknya nih. Ceknya nanti untuk parafrase. Kalau untuk parafrase itu sering-sering saja belajar menulis untuk diparafrase. Tipsnya itu. Kita itu di perpustakaan punya pengalaman mahasiswa ekonomi manajemen, khususnya mahasiswa Bapak Edi Purwoko. Bapak Edi itu setiap punya dia mengampu mata kuliah, mahasiswanya itu diminta untuk membuat tugas dan mengecekkan tulisan. Jadi kalau pertama kali mereka mengecek di perpustakaan gitu ya, kalau di perpustakaan mohon maaf karena yang mengecekkan petugas jadi berbayar. Jadi berbayar begitu mereka selalu mengecekkan sampai tagihannya banyak sekali gitu ya. Ada yang akhir semester itu tagihan tulisannya aja sampai 300.000, 400.000 gitu ya, karena setiap tugas mesti mengecekkan ke perpustakaan. Jadi tapi karena setiap tugas ada pengecekan tulisan, mahasiswa ekonomi itu jadi tahu caranya memparafrase. Jadi sekarang tuh kalau lagi cek tulisan itu mahasiswa ekonomi manajemen itu tulisannya begitu bagus. Kurang dari 10%, karena mereka banyak belajar gitu ya, belajar untuk memparafrase, membuat gimana sih tulisan dengan baik gitu ya. Walaupun pertama tulisannya tugasnya hanya 2 lembar, 2 halaman, 3 halaman gitu ya, nanti lama-lama jadi banyak. Jadi untuk parafrase itu kuncinya belajar menulis kutipan dan memparafrasekan. Jadi harus banyak belajar. Kita itu gimana sih kita bikin parafrase gitu ya. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan alat
tool parafrase karena itu nanti jadinya ketergantungan gitu ya. Jadi kita mengandalkan tool parafrase terus gitu ya. Walaupun tool parafrase itu beberapa kali saya coba itu hasilnya juga kurang signifikan gitu ya. Pertamanya kalau kita coba Storytelling, kemudian kita pakai tool parafrase itu paling berkurangnya 1%, nggak banyak. Gitu, ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman belajar sendiri, menulis sendiri untuk parafrasenya. Jangan mengandalkan tool parafrase. Gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Oke. Kuncinya itu ya untuk parafrase, banyak belajar, banyak menulis, memparafrasekan suatu tulisan, kemudian nanti coba dicek tulisnya gitu ya. Jangan tergantung sama tool parafrase. Walaupun tool parafrase banyak dan gratis-gratis gitu ya. Gratisnya itu cuman beberapa paragraf saja ya Mas. Kalau mau banyak satu tulisan gitu ya, 5 halaman harus berlangganan. Biasanya kalau tool parafrase mungkin tambahan untuk teman-teman. Jadi mungkin kalau di era sekarang, saya yakin teman-teman itu pengguna aktif ChatGPT, ya benar ya. Mungkin ada yang curhat juga di ChatGPT ya. Jadi di ChatGPT pun sebenarnya bisa memparafrase. Tapi begini teman-teman, kita ada namanya juga AI detector. Tapi AI detector itu juga sebenarnya tidak 100% sempurna. Karena AI detector dibuat oleh AI juga gitu. Jadi nanti yang di finalisasi akhir tetap ke dosen, teman-teman sekalian. Jadi dosen sekarang itu juga sudah canggih-canggih, itu tahu mana yang di-generate oleh AI atau bukan. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika pas minta tolong memparafrasekan lewat ChatGPT atau Gemini atau apapun itu, tapi tetap dibuat versi teman-teman sekalian gitu. Jadi ChatGPT atau generative AI ini bisa teman-teman gunakan untuk membantu sebagai brainstorming aja gitu. Jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipakai mentah-mentah gitu. Apalagi kalau yang tidak ada sumbernya. Nah, teman-teman juga bisa pakai mungkin AI tools yang berdasarkan sumber, misalkan ada Perplexity, ada Scilespace, itu juga bisa dipakai. Tapi juga sekali lagi harus dikutip sumber aslinya dan juga jangan dikopas secara mentah-mentah. Mungkin itu kalau dari saya Bu. Cukup jelas ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa semuanya sudah jelas? Atau malah bingung? Insya Allah nggak bingung ya, materinya juga gampang-gampang kalau ini. Oke. Mau nyoba untuk parafrase? Coba pakai tool sebentar juga nggak apa-apa. Misalnya, coba mana? Melihat. Nah, coba lewat ini. Saya spesial ibu ya. Nah, ini untuk mungkin untuk membantu teman-teman juga. Mungkin ada yang sudah kenal dengan website namanya Scilespace. Ada yang coba angkat tangan deh. Mungkin ada yang sudah pernah pakai atau ada yang sudah pernah tahu. Scilespace. Belum ada, berarti baru ya. Nah, sekarang kita coba buka tab baru, kita googling namanya Scilespace. Datang nggak teman-teman? Ini ya, nanti dibuka yang paling atas namanya scilespace.com. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Sudah berhasil buka? Sudah? Nah, ini teman-teman bisa login aja pakai akun student atau pakai akun pribadi, nggak masalah. Kita continue aja pakai akun pribadi. Nah, di sini sebenarnya banyak ada fitur teman-teman. Di sebelah kiri itu ada banyak fitur.
mulai dari agent, AI writer juga ada. Tapi balik lagi ke pasal pertama tadi, ini digunakan sebagai brainstorm aja. Terus ada juga para tracer. Nah ini kalau teman-teman klik yang para tracer, itu bisa teman-teman gunakan untuk memparafrase kalimat atau paragraf teman-teman. Oke, sudah buka ke para tracer toolnya. Nah ini teman-teman bisa coba, misalkan ada kalimat atau paragraf, misalkan ini. Terus teman-teman paste di sini. Terus teman-teman bisa parafrase. Nah, dia langsung otomatis. Tapi kalau kita cek bahasanya, itu sebenarnya nggak jauh beda. Tapi kelihatan gitu loh. Kadang kalau AI atau generative AI itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak kita sering gunakan sehari-hari, atau tidak bahasa baku yang tidak sering digunakan oleh akademisi gitu lah. Jadi soalnya ketika pas dosen yang terbiasa nge-review jurnal, nge-review artikel, terus melihat sebuah paragraf yang sangat tidak familiar, itu akan terdeteksi, oh ini pakainya generative AI ya, pakainya AI gitu. Jadi ini teman-teman bisa gunakan. Nah, satu lagi yang paling efektif, salah satu yang paling efektif untuk memparafrase adalah teman-teman bisa mengutip dari artikel berbahasa Inggris. Nah, jadi misalnya teman-teman menemukan artikel di Google Scholar, Scopus atau database online lainnya. Nah, teman-teman translate ke bahasa Indonesia, terus teman-teman bahasakan menggunakan kata-kata teman-teman sendiri gitu. Itu salah satu efektif banget untuk tidak kena Turnitin, tidak kena AI detector dan sebagainya. Turnitin sih terutama ya. Jadi teman-teman menemukan artikel berbahasa Inggris dari jurnal internasional, itu teman-teman kutip ke dalam dokumen teman-teman atau tugas atau proposal PKM mungkin ya. Itu nanti itu tidak akan terkena Turnitin. Itu saya jamin kalau misalnya dari bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia, dari translatean Google Translate itu teman-teman baca ulang, maknai kembali, terus teman-teman tulis dengan bahasa teman-teman sendiri, itu tidak akan kena Turnitin. Gitu, karena sudah melalui proses sintesis yang agak panjang. Apalagi kalau dari bahasa Jerman misalkan, dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris dulu, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nah, itu melalui sintesis yang panjang itu biasanya tidak akan kena Turnitin gitu. Seperti itu. Kalau salah satu tips kalau pengen daripada menggunakan jurnal, sebenarnya bukan tidak boleh menggunakan jurnal nasional, tapi jurnal nasional itu karena menggunakan bahasa kita sendiri, itu kalau kita sudah parafrase pun itu ada banyak penulis lain atau mahasiswa lain yang menggunakan jurnal tersebut. Jadi itu akan mengindikasikan juga terkena Turnitin seperti itu. Saran saya untuk kutipan memang sebaiknya menggunakan e-book atau e-jurnal internasional gitu ya, karena kalau yang dari Indonesia misalnya jurnal Indonesia atau buku-buku yang ada di perpustakaan gitu, biasanya memang sudah pernah dipakai untuk referensi skripsi misalnya seperti itu. Jadi nanti tahu-tahu oh ini misalnya gitu ya, saya pakai buku teks gitu. Kayaknya anak sekarang nggak jarang gitu ya baca-baca buku teks, mau tak pakai. Tapi sebenarnya buku-buku seperti itu juga banyak juga yang pakai gitu ya, nggak cuma di buku MS atau buku-buku itu kan mungkin ada di sini, mungkin ada di tempat lain gitu. Jadi mungkin sudah dipakai. Kalau kemudian tulisan orang tersebut kemudian sudah terunggah di internet, otomatis referensi yang dari buku tersebut terbaca juga oleh Turnitin gitu ya. Jadi memang saran saya amannya itu pakai jurnal atau e-book internasional. Jadi nanti kita translate ke bahasa Indonesia, kemudian kita olah kata-katanya, nanti itu Turnitin tidak akan terbaca. Misalnya secara sederhana saja, kalau misalnya kita tidak memparafrasekan atau hanya mentranslatekan saja, itu sudah agak lumayan aman gitu ya Mas Hanum dari Turnitin.
Cukup jelas ya? Nah, iya. Oke. Nanti saya harap setelah ada pelatihan ini teman-teman jadi semangat gitu ya untuk nulis gitu ya. Wah, saya mau mencoba nih tulisan saya terdeteksi tulisin berapa persen gitu ya. Itu kan jadi suatu kita penasaran. Aduh, saya mau tulisan saya ada berapa persen sih? Kemudian cara parafrasenya bagaimana gitu ya. Nah, nanti kalau semoga dengan adanya pelatihan ini membuat teman-teman bersemangat menulis, kemudian teman-teman bersemangat untuk mengirimkan tulisannya ke jurnal gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Untuk awalnya bisa di jurnal Indonesia dulu tidak masalah. Nanti kalau sudah mahir menulis kemudian segala macam bisa meningkat untuk dipublish di jurnal internasional seperti itu. Kalau publish di jurnal internasional itu keuntungannya banyak sekali gitu ya. Nanti teman-teman tidak perlu membuat skripsi gitu ya karena sudah publish di jurnal. Kemudian kita semakin banyak tulisan kita yang termuat di jurnal, kemudian disitasi banyak orang untuk membuat nilai plus bagi kita sendiri sebagai penulis gitu ya. Jadi kita semakin diketahui, oh tulisan saya disitasi banyak orang nih. Seperti itu. Bonus space. Mungkin ini sudah masih ada pertanyaan nggak teman-teman? Apa sudah paham ya? Tadi semoga tidak ada kendala terkait yang tadi. Kalau ada kendala nanti bisa angkat tangan aja, nanti kita coba cari solusi. Kecuali yang tadi ya, yang kalau lupa password, nah itu kalau lupa password bukan wewenang perpustakaan, nanti bisa ke IT Helpdesk BTI kalau lupa password. Nah ini saya kasih bonus. Ini mumpung teman-teman tadi buka saya space ya. Nah kebetulan ini informasi juga. Kita di perpustakaan juga baru melanggar ini, itu tapi mohon maaf bisa diakses yang versi premiumnya itu di perpustakaan. Jadi main-main ke perpustakaan, nanti biar mencoba fitur premiumnya SciSpace. Jadi kan versi gratisan. Sebenarnya versi gratisannya pun sudah powerful gitu. Nah kita coba se-powerful apa, teman-teman bisa buka ke bagian literatur review. Di sebelah kiri itu ada literatur review. Nah, di sini teman-teman bisa perlakukan seperti ChatGPT. Jadi ada pertanyaan tentang apa, mungkin ada yang ingin memberi saran, lagi menulis atau meneliti topik tentang apa. Ada nggak yang memberi saran topik? Mungkin nggak ada. Apa bayang? Apa yang lagi ngetren apa Bu? Yang tentang kedokteran? DBD itu bahasa Inggrisnya apa? Apa? Atau DBD kita langsung ya? Coba kita ketik aja mungkin random, misalkan DBD di Indonesia. Ini sebenarnya singkat banget, teman-teman bisa melakukan ini lebih panjang lagi di Indonesia. Ini. Gini aja, terus di enter. Nah, di sini di bagian literatur review ini teman-teman bisa gunakan untuk mencari konsep awalan. Jadi kalau teman-teman yang bingung di awalnya tentang DBD itu ranahnya kemana aja, itu bisa teman-teman gunakan fitur literatur review yang ada di SciSpace. Itu dia langsung memunculkan. Padahal itu di HF. Oh benar ya? Benar nggak teman-teman? DBD itu di HF kalau bahasa Inggrisnya. Benar ya? Nah, ya. Terus ini bisa diubah ke bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir. Di bahasa. Nah, demam berdarah dengue. Nah, terus ada. Tadi saya pernah, padahal promnya cuma DBD di Indonesia. Dia langsung memberikan insight bahwa kasus DHF di Indonesia itu seperti apa aja. Terus ada kutipannya langsung, teman-teman. Nah ini memudahkan teman-teman. Jadi ini bisa diklik dan ini asli, bukan fake ya. Ini real, bukan fake. Jadi nggak kayak misalnya GPT kita nyuruh mereka memberi referensi, ternyata ketika diklik kosong, error linknya. Kalau ini bisa. Misalkan ini kita klik, ini dia langsung akan mengarah ke artikel sumbernya. Nah ini langsung ada artikel sumbernya, analisis spasial DBD Indonesia. Terus ada juga
tabel-tabel yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat atau mereview artikel tersebut. Jadi di sini juga bisa mereview artikel. Teman-teman punya katakanlah 10 artikel, itu bisa teman-teman masukkan di Sciencebase, terus bisa di review secara bersamaan ke 10-10-nya. Jadi nggak dibaca satu persatu, bisa langsung nge-review 10 artikel. Mungkin itu insight awalan untuk Sciencebase ini. Kita juga baru melangkah, jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri. Ini banyak ada fiturnya selain yang tadi. Ini ada banyak fiturnya teman-teman bisa manfaatkan untuk membantu teman-teman dalam penulisan akademik, dalam membuat proposal PKM, dalam mengerjakan tugas. Mungkin juga nanti ada review artikel yang diminta dosen. Ini juga bisa membantu teman-teman kalian dalam mereview jurnal artikel. Mungkin itu utama. Satu lagi teman-teman, kita dapat amanah nih dari Pak Rektor gitu guys. Sudah tahu kalau perpustakaan melanggar jurnal Science Direct? Belum ya? Tahu Science Direct apa? Tahu kan? Nah, perpustakaan sekarang ini melanggar, bukan perpustakaan, universitas ya, melanggar Science Direct dan baru 2 bulanan ini. Dan pemanfaatannya juga masih kurang, jadi kami mohon teman-teman semuanya untuk memanfaatkan artikel-artikel yang ada di Science Direct untuk referensi tulisan teman-teman semua, gitu ya. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan karena kita berlangganannya mahal-mahal, gitu ya, 1,2 M setahun untuk Science Direct. Jadi harus dimanfaatkan betul-betul, gitu ya, Science Direct dan Scopus. Oke. Nanti dimanfaatkan untuk sebagai sumber referensi teman-teman semua untuk membuat tulisan. Jadi saya minta tolong sekali teman-teman untuk memanfaatkan. Kebetulan untuk Science Direct kita baru berlangganan jurnalnya saja, belum e-booknya. Jadi masih jurnal-jurnal di Science Direct ada banyak sekali jurnal-jurnal, artikel-artikel yang berhubungan dengan kedokteran juga banyak sekali. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik, gitu ya, sama teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Nanti kalau misalkan ada kurang pengen yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa ke perpustakaan pusat ya. Kami juga membuka konsultasi setiap hari, mau lewat tatap muka, lewat Zoom, lewat WhatsApp juga boleh. Itu nanti bisa menghubungi perpustakaan atau mengunjungi website perpustakaan. Ada layanan dari di situ. Terima kasih. Dia minta dibukakan Science Direct sekalian cara penelusurannya. Oh iya. Nah, ada tambahan sedikit teman-teman. Mungkin sudah ada yang punya akun Scopus? Belum? Oh ada, banyak sudah. Nah, kalau yang sudah, pokok yang penting tadi makanya saya kunci di awal adalah email harus aktif, email harus login. Itu karena semua akses database jurnal yang ada di perpustakaan ini itu menggunakan email UMS atau email student itu. Nah, sebagai awalan kita coba ya teman-teman bisa membuka website perpustakaan, itu ada di library.oms.ac.id. ini bisa dibuka browsernya, nanti mengunjungi website perpustakaan, nanti diklik aja di Google paling atas ada OMS Library and Digital Services Center, diklik nanti ke halaman utama perpustakaan, kemudian nanti teman-teman bisa scroll ke bawah, ada menu-menu layanan kami seperti ini. Kemudian bisa diklik menu e-jurnal. Nanti akan ada beberapa database jurnal yang kita langgar. Mungkin ini dulu sempat dikenalkan ketika pas mahasiswa baru. Ada yang masih ingat nggak? Pas mahasiswa baru dulu sempat dikenalkan pas Digital Education perpustakaan ya. Nah, jadi termasuk Scopus dan Science Direct. Nah, Scopus dan Science Direct ini dia satu perusahaan. Jadi satu akun, teman-teman cukup buat satu akun aja. Terus juga Mendeley, mungkin nanti juga akan ada itu ya, pelatihan Mendeley bisa kita lakukan di kemudian hari. Nanti teman-teman bisa klik yang Science Direct ini. Atau kita langsung yang sudah punya akun, yang belum punya akun siapa? Banyak. Atau langsung mau pembuatan akun sekalian aja biar nanti langsung bisa dimanfaatkan gitu nggak? Boleh. Sudah ke tampilan utamanya Science Direct semua?
Kalau yang kelewatan dari sini ya, ini diklik aja, diklik icon ini, terus nanti ke halaman utama saya jelas seperti ini. Ya, kalau sudah tampilan seperti ini, teman-teman tinggal klik yang My Account di pojok kanan atas. Diklik My Account, terus tinggal dimasukkan email kampusnya, email studentnya dimasukkan. Boleh. Masa baru di sudah lama? Baru di bulan Juni. Dulu sama Mas Abdul. Dulu Mas Abdul. Oh. Ini dimasukkan email studentnya ya. Kemudian klik continue. Nanti akan diminta check your inbox. Ada nggak yang diminta check your inbox? Nah, buka inbox emailnya, buka inbox Gmailnya, kemudian nanti akan ada email dari Elsevier, terus dipilih get access. Dari email sini belum. Ini ya, dibuka Gmailnya ya, dibuka Gmailnya, terus ada email Elsevier, nah dipilih get access. Oh, supaya resigning lagi. Send again. Nah, di awal itu teman-teman akan diminta untuk registrasi. Silahkan diisi given name itu nama depan, family name itu bukan nama keluarga ya, family name itu nama belakang. Jadi satu kata nama belakang itu diisi di situ. Kemudian untuk bagian password itu dipastikan mengandung minimal 8 karakter, ada huruf besar kecil, angka dan juga simbol. Jadi bisa teman-teman samakan dengan password SSO boleh. Nanti kalau belum statusnya belum strong bisa ditambahkan simbol, misalkan atau pagar atau underscore biar hasil indikatornya sampai strong. Nah, kalau sudah sampai strong tinggal di scroll ke bawah, kemudian dipilih register. Terus continue. Nah, kalau sudah berhasil, ada yang sudah berhasil? Sudah. Berhasil ada lagi? Banyak, terima kasih. Ada yang sudah berhasil lagi? Kalau sudah berhasil akan muncul nama teman-teman di pojok kanan. Nah, kalau sudah berhasil satu, saya direct, teman-teman kalau buka Scopus itu langsung otomatis karena dia satu akun. Jadi bisa mengakses Scopus juga sekalian. Termasuk yang Mendeley ya. Mendeley juga satu akun dengan saya direct. Terima kasih ya Mas. Ada yang ada di dalam.
Iya. Ya. Nah, sekarang teman-teman di sini bisa mencari ya teman-teman. Misalkan mencari artikel Di kolom ini, teman-teman bisa masukkan kata kunci. Tadi bisa pakai DBD atau tadi DHF ya kalau bahasa Inggrisnya. Atau kata-kata lain, misalkan apa ya? Diabetes. Nah, coba searching ya dengan kata kunci bebas, nggak harus ngikutin saya. Bebas dengan kata kunci yang teman-teman sudah pelajari selama kuliah. Nah, teman-teman akan melihat ada indikator open access, gitu ya, ada indikator full text access. Nah, yang teman-teman bisa download itu yang ada indikatornya. Nah, yang kalau nggak ada indikatornya itu tidak bisa. Contohnya, nah ini. Ini nggak ada indikator open access atau full text access kan? Nah, ini ada full text access, open access, gitu ya, ini dia. Nah, kalau yang nggak ada itu berarti kita tidak berlangganan, gitu. Kita tidak bisa download. Yang bisa download yang ada full text access-nya. Contoh yang ini. Nah, kalau mau download tinggal klik yang view PDF saja. Nanti bisa langsung download full text. Seperti itu, gampang banget kan? Nah, yang sulit adalah kita membaca artikel ini karena berbahasa Inggris, gitu ya. Itu tugas teman-teman. Karena saya yakin Gen Z ini jago bahasa Inggris semua. Amin. Jago bahasa Inggris, kalau minimal tahu tips and triknya gimana sih caranya mengenerate artikel berbahasa Inggris seperti ini menjadi lebih mudah dibaca. Termasuk tadi ini bisa digunakan untuk di SciSpace tadi juga, gitu. Jadi misalkan kesulitan membaca ini, itu bisa diupload ke SciSpace, kita review artikelnya lewat SciSpace. Sudah, mungkin ada yang kesulitan terkait akses Science Direct. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan belum berhasil login, harus bisa login. Sampai bisa login, keluar dari ruangan ini, semuanya harus punya akun Scopus dan Science Direct. Satu akun itu bisa dipakai untuk Scopus, Science Direct, dan Mendeley. Betul, satu akun itu bisa digunakan untuk Scopus, Science Direct, dan Mendeley. Nah, kalau yang Mendeley, teman-teman bisa buka aja tab baru, ketik aja mendeley.com, itu nanti tinggal login di tab baru, kemudian ketik mendeley.com atau di googling juga boleh Mendeley. Nah, dibuka website Mendeley-nya, terus nggak perlu register, teman-teman cukup sign in aja, nanti otomatis akan muncul nama dan email teman-teman kalau diklik sign in. Nah, seperti ini. Jadi langsung otomatis tinggal diklik saja accept and continue. Jadi teman-teman otomatis sudah mempunyai akun Mendeley juga, karena lagi-lagi dia satu perusahaan ya, Science Direct, Scopus dan Mendeley. Jadi sudah punya akun Mendeley juga. Di sini juga bisa mencari lewat search. Kalau mau cari artikel yang berbahasa Indonesia juga boleh di sini. Nah, di sini juga bisa, kalau mau menambahkan tinggal pilih add to library. Itu nanti akan menambahkan ke daftar pustakanya teman-teman. Tinggal mengutip, nanti mengutip dan sebagainya. Takutnya waktunya tidak cukup, nanti bisa teman-teman coba terkait Mendeley untuk mengutipnya dan sebagainya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sudah ya, ini udah paket lengkap tuh ya, sampai Mendeley. Tapi sebenarnya takutnya Mendeley-nya nggak cukup waktunya. Tapi ini udah langkah awal teman-teman. Setidaknya sudah punya akun Mendeley dulu. Nanti tinggal pengutipan, proses pengutipannya bisa lewat Microsoft Word dari device teman-teman masing-masing. Mungkin kasih. Cukup jelas ya teman-teman. Ini kita langkah awal gitu ya untuk pemanfaatan Science Direct dan Scopus.
Yang penting sudah punya akun dulu, nanti tinggal dimanfaatkan. Kalau misalnya masih kesulitan untuk menelusur, mendownload, atau misalnya itu kan fiturnya banyak sekali ya. Nanti bisa kita pakai untuk langsung di Mendeley atau pakai Usuterus segala macam. Itu bisa menghubungi kami di perpustakaan atau kalau berkenan gitu ya datang ke perpustakaan. Saya dan Mas Harun selalu ready gitu ya untuk ditanya-tanya. Istilahnya begitu. Oke? Ada lagi? Apa sudah cukup? Mungkin sudah cukup yang Mas Harunnya. Insyaallah. Bu dokter. Sebelum kita akhiri, saya sama Harun mengucapkan banyak terima kasih kesediaan teman-teman untuk hadir di acara pada siang, pagi hingga siang hari nanti. Hari ini kita belajar bareng-bareng cara pemanfaatan Turnitin, kemudian memanfaatkan database yang dilakukan oleh perpustakaan sampai dengan Mandiri. Saya kembalikan kepada Ibu Dokter. Ya, sebelumnya matur nuwun Bu Ari dan Mas Hanun. Oke, sebelum kita tutup, saya tawarkan kesempatan sekali lagi deh. Ada yang mau bertanya enggak? Atau kalau enggak, saya minta ada perwakilan salah satu nyoba ya, pakai laptopnya ditampilkan di depan. Jadi kalau bahasanya tim perpustakaan itu ada namanya duta perpus, kita kebetulan kan belum punya ya. Jadi setidaknya nanti ada satu lah yang bisa saya pegang, sudah menguasai caranya bagaimana, sehingga nanti kalau teman-temannya masih ada yang kesulitan, mungkin kalau tanya ke perpus pusat belum sempat, tanya ke saya malu atau takut, nah tanya ke temannya sendiri, gitu ya. Ada sukarelawan? Oke, silakan Mbak, dia boleh maju ke depan. Ya. Jangan korong ya. Kebetulan kemarin saya sampun ikut pelatihan yang sains direct Bu Dokter. Oke. Dari perpus pusat. Nggih. Oke. Berarti harusnya daftar jadi duta perpus ini. Dulu ada yang C1, tapi nggak lulus. Oh iya. Sukman. Oh iya, Mbak Sukma. Ya suruh boleh nggak Bu? Udah ditutup. Coba Mbak, apa namanya? Mutiara. Mbak Mutiara. Oke. Oke. Dari depan Mbak, buka dari awal dulu biar teman-temannya yang dari nol tadi tahu. Berarti buka yang mana dulu Dokter? Dari semuanya dari dulu aja, dari awal kamu buka. Jadi biar teman-teman yang dari nol tadi kelewat tadi kan ada yang terakhir-terakhir disuruh ternyata kendala dengan logiknya. Nah, dari mulai membuka dari awal biar teman-temannya paham gitu ya. Jadi sains direct nih Dokter. Atau Atau yang Turnitin? Turnitin dulu ya. Oh iya. Oke. Sambil diceritain. Step by step. Jadi yang pertama kalau misalnya kita mau Turnitin itu login dulu ya teman-teman, login Google-nya misal. Kan ini udah login nih, login yang mana? Jangan yang email pribadi, loginnya pakai yang student UMS. Terus habis itu teman-teman buka Google dokumennya di mana? Yang 3 ini loh, di yang kotak-kotak ini buka. Terus dibuka yang Google Docs. Udah pada pintar buka atau pasti. Terus buka yang file ya teman-teman, yang ini, open file. Open yang apa? Di sini sudah ada aku pakai yang upload. Setelah aku upload lagi dari awal ya, aku mau pakai tulisanku sama gratis kemarin. Bentar, ini diupload. Nah, kalau udah seperti ini, kalian itu masuk ke yang ini loh, base yang extension. Yang ini. Terus, loh kok belum muncul? Nah, ini masih loading ternyata. Terus ke yang Turnitin Draft Coach. Nih, biar ngeliat
seberapa sih mirip sama tulisan orang-orang lain. Udah kan? Ini masih loading ya, sabar. Nah, udah kayak gini, kan ada 3. Ada yang similarity berarti kesamaan. Kalau citation itu buat kutipan-kutipan. Kalau yang grammar ya grammar. Jadi kalian kalau mau ngecek itu biar nggak usah extension tab lagi gitu loh, kayak AI apa buat ngecek grammar itu nggak usah. Itu tuh fungsinya, maksudnya jelas tadi itu. Nah, caranya gimana? Misal kalian mau nyari similaritasnya, seberapa mirip kalian, berarti run similarity, terus di confirm dulu. Nah, karena kan tadi aku udah cek, jadi tadi tinggal 2. Cuman kalau mau ngecek lagi pakai tulisan yang sama, tinggal di file sini kalian make copy, terus kayak tadi lagi itu udah bisa lagi sampai build gitu, sampai banyak lagi. Kayak ini masih oke. Mana ini? Tak tahu kan dulu. Oke. Udah tak tahu yang sabar ya teman-teman. Nah, ini udah keluar, kan ini ada yang 34%, berarti tulisanku itu kemiripannya itu 34%, tapi ada tapinya teman-teman. Kita bisa lihat di full report dulu. Kan ini banyak nih dari beberapa universitas. Oh, berarti tulisan yang dipublish di University of bla 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 itu masuk ke pengecekan. Nah, kalau udah, kita mau benerin loh. Kalau benerin tinggal lihat view full reportnya. Nah, di view full report ini kita bisa lihat apa sih? Bisa lihat spesifik kalimatnya itu yang mana. Jadi nanti kalian, oh yang ini aja yang tak benerin, kayak gitu. Nah, misal kayak gini. Nah, berarti kan ini aku dari Central Queensland University itu ada 3%. Nah, terus kalian tuh harus nge-highlight yang mana duluan yang harus kalian revisi itu, kalian cek di angka yang sebelah sini. Kalau angkanya gede, itu nggak usah. Jadi pakai yang angkanya tuh persenannya kecil, yang kayak tulisannya tuh 1, 2, kayak misalnya 9 itu, kalian parafrase. Jadi kalau misalnya yang tulisannya gede, kayak gini, Faculty of Medicine mau di Surakarta, ya masa buat ini di parafrase kan nggak mungkin. Nah, terus ini tuh ada cara ngakalnya juga. Misal kita lihat ya di sini di daftarnya, kan daftar juga masuk toh. Nah, daftar kan pasti itu aja kan, maksudnya kayak tatanannya itu sama gitu. Nah, ini masuk di parafrase kan nggak mungkin karena udah pakai format kayak APA, Harvard gitu kan. Nah, jadinya gimana caranya kalian biar ini itu nggak status? Caranya kalian bikin filter. Jadi apa yang diiniin di misal exclude bibliografi itu maksudnya apa? Ini yang dicek di turunin itu, yang dapurnya itu nggak diikutin gitu loh. Jadi nanti turun, kita kasih keajaiban nomor. Nih, sama yang exclude small, exclude juga lah kita cek. Tadi kan 34 ya, tak simsalabim habis jadi dia berkurang banyak. Nah, udah kan, udah selesai, kan balik ke atas tuh, langsung 3%. Udah bagus. Nah, tadi itu dimensi kalau semester 1 itu maksimal 25%. Gitu. Sudah deh. Nah, kalau kalian mau download, gimana sih downloadnya? Ya udah ini, tinggal download yang ini, yang similarity report. Terus nanti keluar deh di sini. Masih downloading, sabar. Nah, ini sudah terdownload. Nanti munculnya tuh kayak gini. Ini judulnya. Terus similarity-nya berapa? Terus ini berapa? Ampun dokter. Oh, lanjut. Nah, sekarang yang Science Direct. Kita kalau mau cari jurnal PA tuh dimudahkan gitu loh teman-teman. Dari sini. Nah, ini kan akunku masih pakai akun yang tadi, masih pakai akun lain. Ya pakailah yang student UMS karena UMS sudah berlangganan. Masa udah bayar mahal-mahal masih mau bayar lagi kan? Student Science Direct. Nah, kalian tinggal login aja. Nah, misal nih, kan aku tadi udah login, misal aku logout dulu. Bisa nggak? Iya.
Nah ini kan sign in toh. Misal tak masukkan sudah tadi emailku, pakainya sudirwms.ac.id, terus passwordnya berapa, terus misal sign in. Nah, kalau sudah sign in, kalian tinggal langsung ke sini nih. Nih, misal midazolam, misal aku search satu obat gitu ya. Search. Nah, yang bisa langsung di-download, biar gak usah dimasukin ke Sci-Hub dulu tuh, yang bisa di-download di PDF gini. Kalau udah dimasukkan ke di PDF, otomatis langsung bisa dilihat semuanya gitu. Gitu ya teman-teman. Terus misal karena Science Direct, Scopus dan Mendeley itu sudah satu perusahaan, maka teman-teman bisa langsung ini juga langsung login. Nah ini maaf, emailnya masih yang lain lagi, berarti kita ganti lagi. Nih diganti Scopus. Atau kalau teman-teman agak kesulitan gitu bisa nyari dari perpus UMS. Kayak gini. Udah search perpus toh, habis search perpus, teman-teman bisa ke yang ini layanan, ke yang mana ya? Oh ya, e-journal, ke yang e-journal. Nah, kalian ini langsung pencet aja yang Scopus. Kalau sudah pencet yang Scopus, teman-teman login lagi. Kalau misalnya belum bisa login ya kayak tadi, tinggal di logout, di loginin lagi, terus search lagi artikelnya. Gimana ya search artikel? Oh ini, soal search. Midazolam. Search. Nih, kayak gini, jadi kalian bisa langsung aja melihatnya. Nih, view PDF, ya kayak biasa cari jurnal kan. Nah, terus teman-teman, ini adalah udah ada satu tools lagi yaitu Mendeley. Mendeley itu fungsinya buat apa? Buat kalau misalnya kalian nulis buat PKM biasa itu Indonesia Indonesia, itu bikin citasinya itu nggak usah nulis manual, ngetik kata-kata itu nggak usah. Jadi nanti kayak gini. Nanti maksudnya di Google dia agak lumayan rumit kalau jelasin di sini. Intinya adalah kalian bisa login ini dulu. Nah, tadi aku sudah login, misal sign out ya. Kalian tinggal ini aja mendeley.com. Terus kalian sign in. Habis sign in, masukin yang emailnya kalian tadi sama passwordnya. Terus sign in. Sudah deh, kan sudah sign in. Nah, kalau misalnya kalian mau ngerjain tugas Windows yang PKM itu, kalian download dulu for Windows. Terus nanti ada tampilan kayak gini, diinstal bla, terus nanti kalian akan login kayak tadi. Terus udah. Terus nanti ini kalian bisa masuk ke Word, terus insert bibliografinya kalian, dapusnya. Jadi nanti kayak tinggal klik, terus nanti semuanya berubah. Jadi nggak perlu satu-satu. Gitu. Sudah, dokter. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Jangan balik dulu, Mbak Mutiara. Mungkin ada yang mau tanya enggak? Kalau tak minta ngulang sekali lagi, bisa enggak? Oke, baik, karena sudah 2 jam ya. Oke, baik, sementara mungkin nanti kita cukupkan dulu. Terima kasih Mbak Mutiara. Ada reward 146. 146. Oke, angkatan 24 ya? Iya. Iya. Bisa ngambil perpustakaan mengambil reward. Oke. Siap. Buat Mbak Mutiara. Siapa yang pengen dapat souvenir juga dari perpustakaan? Oke, jadi mahasiswa yang aktif sering-sering ke perpustakaan nanti bisa dapat. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi, ada yang masih mau bertanya enggak? Sementara sudah cukup jelas ya. Oke, nanti kalau masih belum jelas, tanya sama Mbak Mutiara lagi nggak apa-apa. Oke.
Baik, untuk acara kita pada pagi hingga menjelang siang pada hari ini, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Terima kasih saya sampaikan untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi aktif dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bu Ari dan juga Mas Handun. Jangan bosan-bosan nanti kalau kami ngundang lagi ke FK, ya. Jadi workshop seperti ini, insya Allah kami akan menyelenggarakan rutin setiap semesternya, cuma memang mungkin kita bergiliran ya, kadang semester ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3, mungkin semester depan nanti ditujukan untuk angkatan yang lain lagi, jadi biar semuanya bisa kebagian. Tapi kalau misalkan kalian longgar, meskipun bukan yang ditargetkan bukan angkatan kalian, kalau mau ikut sebenarnya nggak apa-apa, silakan. Oke, untuk acara pada siang hari ini alhamdulillah bisa kita cukupkan. Namun sebelum kita tutup mungkin kita bisa dokumentasi foto bersama dulu ya Mas ya, mungkin biar kita bisa ada kenang-kenangan seperti itu. Moga adik-adik kami persilahkan untuk bisa maju ke depan kita untuk foto bersama dulu. Dr. Erma boleh ikut foto bersama ya. Monggo Mas Hanun, Bu Ari bisa, mungkin yang kita agak ke turun aja. Sabar. Ayo adik silahkan bisa maju ke depan dulu. Duta Perpus kita ikut di tengah. Duta Perpusnya. Saya sering ke Perpus. Tapi saya bingung Perpus pusat itu di mana ya? Oke. Ada di kampus yang lain juga nggak tahu Perpus pusat di mana. Ada di kampus 2 ya Dik ya. Kan kampus kita tuh banyak, ada kampus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kampus kita ada di kampus 2 di belakang hos. Dekatnya MMC, dekatnya FTB yang lagi training gitu. Sebagian ada yang naik ke belakang, deh kamu di situ nggak kelihatan mau dia ceritanya. Sebagian naik ke belakang sini kan nih Mas, bilang ke lokasi yang di WA. Adik Fajar. Ayo sebagian boleh ke belakang sini, ke belakangnya ya. Kalian marahan mau di orang sendiri ada. Yang di pojok atas kalian nggak mau ikutan. Untuk wanita angle kiri. Kalau diarahkan apakah sudah terlihat kelihatan siapa? Atau ada yang mau ke depan sini? Yang di belakang itu daripada anak nampak. Ayo sini Mas, ke depan sini. Itu di situ. Ada. Kelihatan. Oke, yang di pojok kanan, kiri. Maju ke depan sini, apa namamu yuk? Sini, maju ke sini. Ajak teman, ayo. Salam maghrib dulu. Sudah mata terus. Kasihan dari luar. Internasional, itu ya. Salam literasi. Oke. Pakai tangan kanan kiri. Oh, kiri boleh kanan, kiri boleh yang penting L. Sekali lagi Mas Agus, internasional. Ini kita dalam rangka mau edukasi internasional. Alhamdulillah, hatur nuhun. Silakan boleh kembali lagi ke kelas. Sekali lagi kami sampaikan hatur nuhun untuk Mas Agus dan Bu Ari. Alhamdulillah acara kita pada siang hari ini telah selesai. Ada sedikit hiburan untuk adik-adik sekalian. Di depan sudah ada snack yang menunggu ya. Silakan nanti bisa diambil. Tidak usah rebutan, insya Allah semua dapat. Kalau masih sisa diambil semua, nggak apa-apa, boleh silakan. Bagaimana kita tutup dulu acara kita pada siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi min haq astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Adik-adik, jangan lupa silakan boleh di-scan dulu link presensi di depan. Nanti kalian akan mendapatkan sertifikat. Ini bisa kalian pakai nanti di blog apa ya? Blog apa? Life skill. Oh, saya mau kirim life skill. Ya, jadi silakan di-scan dulu. Nanti akan ada sertifikat. Silakan bisa dipakai untuk penilaian di blog life skill. Jadi saya minta datanya. Iya. Jadi yang tadi nggak perlu ambilin. Boleh minta nomor apa? Linknya sertifikatnya daftar yang daftar pesertanya ada siap deh, nanti kami kirimkan ke Bu Ari. Saya boleh siap deh. Sangat Ya. Oh, ada ini. Tenis. Ikut dulu tenis juga, Mas. Oh iya. Mas tenis. Abdillah. Abdillah WMS. Abdillah Eka ini. Oke, ini saya catat. Presentasinya harus pakai UMS ya, Mas? Yang ini sertifikat. ya, Akun UMS. Akun UMS, ya, UMS. atau akun primer ya? Oh, BTI ya. BTI itu Walida. atau enggak di WA saja di IT Disimpan dulu aja Mas ini yang fotonya. Oh iya. Soalnya kalau lewat WA itu agak lama responnya, jadi mending langsung aja. Sudah belajar juga kan? Oh iya, terima kasih. Iya. Oh, linknya baru ya? Oh, baru ya? Berubah tuh. Biasanya. Iya. Kali kamu iya, data Excelnya aja. Hasil ininya aja Air. Tiga kali. Oh ya, terima kasih banyak.